Kalau ngomongin motorsport di Thailand, ada banyak sekali motor yang nggak masuk ke Indonesia secara resmi. Atau masuk tapi versi downgrade-nya. Sayang banget ya. Padahal sama-sama di Asia Tenggara. Sama-sama pasar besar sepeda motor. Di video kali ini saya akan membahas motorsport legendaris di Thailand. Dan kenapa banyak di antaranya yang tidak pernah benar-benar kita rasakan di Indonesia. Semua kegilaan ini diawali ketika Kawasaki memperkenalkan AR125 pada tahun 83. Gimana nggak bikin pusing pesaing? Ketika motor lain masih pakai mesin berpendingin udara, gaya klasik tahun 70-an dan sok belakang ganda, AR125 datang dengan tampang sporty, monoshock unitrack, mesin 2 tak yang pakai radiator dengan tenaga di 22 HP. Ia juga dilengkapi dengan teknologi sistem induksi bahan bakar rotary disc valve dan juga transmisi 6 percepatan. Dengan bobot yang cuma 100 kg, motor ini dengan mudahnya bisa melesat hingga kecepatan 145 km per jam. AR125 adalah pionir motorsport berperforma tinggi di era tahun 80-an. Dan Yamaha adalah pabrikan pertama nih yang merasa tertantang dengan kehadiran Kawasaki. 2 tahun setelah kemunculan AR125, Yamaha RXZ 135 diperkenalkan. Meski punya kapasitas mesin yang lebih besar, namun dengan mesin yang masih berpendingin udara, mengisyaratkan kompresi dan teknologi dari AR125 jauh lebih tinggi. Tapi RXZ juga lahir dengan teknologi yang nggak kalah canggih, ialah YASE, atau Yamaha Energy Induction System. Singkatnya, YASE adalah tabung penyimpanan cadangan bahan bakar dan juga udara yang terletak di antara karburator dan juga mesin, agar tenaga motor menjadi responsif di putaran bawah, dan hasil racikan ini membuat RXZ memiliki tenaga di kisaran 20 hingga 21 HP, yang konon bisa digeber hingga kecepatan 150-an km per jam. Kala itu RXZ jadi motorsport yang sangat laris, jauh melebihi AR125. Alasannya, karena Yamaha menjual RXZ di bawah AR125. RXZ juga terkenal kencang, harga spare part dan perawatan jelas lebih murah ketimbang AR125. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Honda. Karena melihat kesuksesan Yamaha, pada tahun 87 Honda memperkenalkan HX135. Dilihat dari bentuknya, motor ini ketahuan banget nih, dibuat untuk mengalahkan RXZ. Honda dari dulu loh kelakuannya kayak gini. Kalau Yamaha ada YASE, Honda punya ATAC, atau Automatically Controlled Torque Amplification Chamber. Singkatnya, ATAC adalah teknologi sebelum RC valve. Sayangnya sebagai penantang, tenaga yang diberikan oleh HX135 ada di kisaran 18 hingga 19 HP, sedikit di bawah RXZ. Tapi meski begitu, motor ini terkenal punya nafas yang cukup panjang, dengan top speed mendekati 140 km per jam. Tapi selain desain yang katanya RXZ ini lebih keren dan timeless, mesin yang kalah dari RXZ ini jelas jadi alasan jangankan untuk mengalahkan. Untuk mendekati penjualan RXZ pun HX135 ngos-ngosan. Terlebih, setelah RXZ mendapatkan upgrade menjadi 6 percepatan, yang lain jadi semakin jauh ketinggalan. Sama seperti slogannya Yamaha deh. Za Jupiter yang lain makin ketinggalan. Lagi. Asal Jupiter, yang lain Makin ketinggalan. Tahun 80-an menjadi era perang dingin yang secara penjualan dimenangkan oleh Yamaha. Dan inilah alasan kenapa Honda benar-benar all out setelahnya. Pada tahun 89, Honda memperkenalkan NSR 150R alias generasi pertama. Honda mengamuk dengan membuat sebuah motorsport fairing yang memiliki teknologi turunan dari MotoGP, berupa teknologi RC valve dan sistem elektronik canggih serta pendinginan cairan yang lebih kompleks. Mesin yang dipakai ialah 2 tak 150cc dengan tenaga hingga 30 HP. NSR konon bisa digeber hingga kecepatan 170-an km per jam. Dengan performa dan spesifikasi seperti ini, jelas NSR berada di kelas yang berbeda dengan RXZ. Honda tidak saja menjual motor, tapi menjual status sosial kala itu. Bahkan, ada yang bilang kalau NSR 150R itu seharga mobil. Ya masuk akal sih. Yamaha jelas nggak mau diam gitu aja. Yamaha lantas memperkenalkan VR150 atau versi lebih kencangnya RXZ. Karena ia sudah pakai mesin 150cc dan juga radiator. Meski motor ini tidak full fairing, seperti NSR, tapi hal fairingnya identik dengan RXZ yang emang desainnya everlasting. Mesin VR150 jauh lebih sederhana, tanpa elektronik rumit ala RC valve,
Tapi meski begitu, VR150 bukanlah motor yang pelan. Tenaganya 27 HP, cuma tanpa bantuan valve. Putaran bawah dari motor ini kurang nendang. Tapi saat RPM tinggi, ia melesat bak roket, dengan top speed di kisaran 160-an km per jam. Saingan terdekat dari NSR malah datang dari kubu Kawasaki dengan KR150R yang lahir di tahun yang sama. Motor ini juga kencang dan pakai radiator. Mesin yang dikembangkan dari AR125 ini konon punya tenaga mendekati Honda NSR, yakni di angka 29 HP. Hal ini membuat, meski NSR 150R adalah motor impian dari banyak anak muda, tapi secara volume penjualan KR150R jauh lebih laku. Bayangin aja, Kawasaki punya harga yang lebih terjangkau dengan performa yang sekelas, perawatan lebih murah dan fleksibel, karena meski Kawasaki juga punya tuh sistem valve yang namanya KIPS, tapi masih bisa diservis oleh bengkel pinggir jalan. Sistem RC valve dan elektronik canggihnya NSR itu sangat sensitif, jadi sangat berisiko kalau dibawa ke bengkel non-resmi. Saingan di kelas 150cc juga hadir dari Suzuki RG V150SS, atau yang dijual di Indonesia itu RGR 150 versi Sprinter. Nah, Suzuki ini emang kocak dia. Pada saat Honda dan Kawasaki adu kecanggihan, dia jualan motor 150cc 2 tak yang pakai teknologi yang sederhana, yaitu Triple S yang dipakai buat ngelawan teknologi valve dari Honda dan juga Kawasaki. Ditambah radiator aja dia nggak pakai. Tapi gini-gini tenaganya 24 HP, dan juga bisa dipakai ngebut hingga kecepatan 150 km per jam. Nah, kelebihan dari Suzuki dibandingkan dengan 3 motor lain adalah harganya yang paling terjangkau. Modif dikit aja performanya bisa di atas ketiga motor lain yang masih standar. Meski secara teknis, keempat motor ini sangat kompetitif, tapi lebih banyak rider yang membeli Kawasaki dengan banyak pertimbangan. Contohnya, ia lebih canggih dan lebih keren dari Suzuki dan Yamaha, tapi tidak semahal NSR. Terlebih sejak Kawasaki juga menjual Victor 150, yang di Indonesia itu Ninja 150R. Di waktu yang bersamaan ada sebuah kelas perantara dari ayam jago ke Sport 150cc, yakni kelas Sport 110cc, yang diisi oleh Honda Beat dan Suzuki Flash. Kedua motor ini punya wujud motor sport yang slim dengan bobot sekitar 90-an kg aja, namun dengan mesin motor Aego yang sudah dituning ulang. Nah, Suzuki Flash menggunakan mesin dari Suzuki Akira yang sudah dituning lagi hingga punya tenaga di 19 HP. Sedangkan Honda Beat pakai mesin 105cc dari Honda Tena yang mendapatkan upgrade besar berupa penambahan radiator ke mesin mungilnya. Tapi meski 105cc, tenaganya berada di 18,5 HP loh sob. Gede banget ini. Kedua motor ini sama-sama punya top speed di kisaran 130 hingga 140 km per jam. Sayangnya kelas ini disebut kelas yang tanggung, maka lumayan sepi peminat. Sehingga Suzuki Flash 110 dijual hanya dalam waktu yang singkat. Sedangkan Honda, yang punya basis lebih besar, masih menjual Beat bahkan mendapatkan facelift desain setelahnya. Pada tahun 92, Suzuki mengamuk. Beneran ngamuk dia, karena ia memperkenalkan RGV 150 Gamma. Motor ini pakai teknologi yang bahkan di atas NSR 150R. Pakai rangka twin spar yang lebih kekar, suspensi full floater, arm belakang model bandana, jok belakang terpisah, fairing lebih besar, dan Gamma sengaja dibuat oleh Suzuki Thailand karena ingin menghancurkan dominasi dari NSR dan Kawasaki Ninja di Asia Tenggara. Teknologi yang dipakai ialah AETC, atau Automatic Exhaust Timing Control, yakni pengembangan dari sistem dari Triple S lama Suzuki. Semua itu membuat Gamma memiliki tenaga di kisaran 36 HP. Paling gede loh kala itu, paling kencang, yang konon bisa dibetot hingga kecepatan 180 km per jam. Tapi meski kencang, ia dijual dengan harga yang sengaja diset di bawah harga jual NSR. Penggila kecepatan jelas membeli Gamma, dan motor ini lumayan laris di Thailand dan juga Malaysia. Cuma nggak masuk Indonesia secara resmi, sayang banget sih. Pada tahun 93, Honda langsung membalas dengan memperkenalkan NSR 150RR. Secara visual, 150RR mendapatkan upgrade yang signifikan dari 150R, seperti fairing yang lebih lebar,
Penampilan lebih membulat namun tetap sporty. Lampu depan berukuran bulat 2 buah yang juga sangat ikonik. Dan yang paling hebat ya mesinnya, dibuat setara atau sedikit di atas RGV 150 Gamma, yakni di 36,5 HP. Dengan performa yang sekelas, meski dijual sedikit lebih mahal ketimbang RGV, para petrolhead 2 tak lebih memilih membeli NSR karena jaringannya lebih luas. Dan karena beli merek juga sih, kasusnya sama seperti Honda di Indonesia. Tapi saya mau cerita hal yang agak miris nih. NSR 150RR baru dijual di Indonesia pada tahun 2000. Ini pun jauh setelah NSR 150SP terlahir. Dan tahu nggak alasannya? Saat diluncurkan di Indonesia, statusnya di Thailand sebetulnya sudah stop produksi karena tidak lolos uji emisi dan tergantikan oleh varian SP. Jadi, unit yang masuk ke Indonesia melalui Astra konon adalah unit dari sisa produksi, alias motor stok gudang. Kasian nggak sih? Dari dulu kita diremehkan banget deh pokoknya. Tapi kenapa NSR 150RR nggak dijual berbarengan saat baru seperti di Thailand? Karena pihak Honda menganggap kalau masuk Indonesia warga sini dianggap belum siap secara finansial. Jika tahun 93 Astra memasukkan 150RR ke Indonesia, perkiraan harganya berada di kisaran 13-14 jutaan. Dan motor bebek kala itu dijual di kisaran 2-3 jutaan. Yang artinya NSR 150RR 4 kali lipat lebih mahal ketimbang motor bebek. Kalau sekarang mungkin setara dengan ZX25R yang harganya 4 kali lipat dari motor flagship Matic Honda. Dan ini pun berlaku ke semua motor yang dulu masuknya secara CBU ke Indonesia ya. Nah, lanjut ke pembahasan. Di kubu Kawasaki, KRR 150SS adalah lawan yang seimbang bagi 150RR dan 150 Gamma. Motor ini pakai teknologi Super Kips dengan tenaga di 34 HP. Dan khusus untuk varian Special Edition atau KRR 150 SE, motor ini sudah terlahir dengan blok mesin PDK berwarna emas, karburator Mikuni VM28, knalpot PDK khusus, helm engke yang lebih ringan serta tuningan dari dealer Kawasaki langsung. Yang membuat tenaganya ada di kisaran 39 HP dong. Udah gila sih, motor 150cc sampai 39 HP sih udah kelewatan. Konon ini motor bisa nembus 190 km/jam dan ia dikenal sebagai NSR Killer. Karakteristik mesinnya sangat berisik, kasar, namun jam makan tenaganya paling menakutkan. KRR 150 SE punya nilai jual paling mahal, karena kan sudah dimodif langsung oleh dealer dan juga PDK. Ini ibarat kalian beli motor yang siap balap langsung dari dealernya. Jadi udah bingung nih, mau dimodif apa lagi? Honda pun lantas membalas dengan memperkenalkan NSR 150 SP atau Sport Production pada tahun 96. Motor ini sekaligus menjadi NSR 150cc yang paling kencang yang pernah dibuat. Motor ini nggak cuma dikerjakan oleh Honda, tapi juga divisi balap Honda langsung, yakni HRC. Kesal juga mungkin Honda, karena Kawasaki kan kerjasama dengan PDK. Nah, NSR 150 SP secara garis besar punya desain yang mirip lah sama 150RR, dengan banyak sekali pembaruan. Ia pakai Pro Arm atau Single Swing Arm, terus mesinnya dituning lagi hingga menyentuh 39,5 HP. Pakai karburator Mikuni PE28, dan banyak bagian bodi serta sasis yang diredesain untuk memangkas bobot, agar mendapatkan power to weight ratio terbaik. Bayangkan motor ini bobotnya cuma 122 kg, alias setara dengan Honda Supra GT-R doang. Udah gila emang Honda. Belum lagi teknologi RC valve-nya yang disempurnakan. Nggak heran kalau ini adalah NSR 150 terkencang yang pernah dibuat. Top speed-nya bisa di atas 190 km/jam dalam kondisi baru. Terus Yamaha pun memperkenalkan TZM 150. Ini motor juga nggak kalah edannya. Ia pakai rangka delta box yang kokoh, karburator Mikuni TM28SS, rev valve, dan YPVS khas Yamaha. Motor ini bisa menghasilkan tenaga di 36 HP, yang bisa digeber di kisaran 180-an km/jam. Meski di atas kertas tenaga TZM di bawah NSR SP, namun TZM dikenal memiliki putaran tengah yang sangat kuat, serta handling
yang menjadi keunggulan dan nilai jual dari Yamaha. TZM konon menjadi motor 150cc 2 tak yang paling stabil untuk menikung pada kecepatan tinggi. Hal ini juga berkat gabungan antara kestabilan rangka Delta Box dan teknologi YPVS, yang membuat saat katup terbuka, tidak ada lonjakan tenaga yang mengagetkan seperti kipsnya Kawasaki. So, dorongan tenaga yang presisi ini membantu banget nih di trek dengan karakter high speed cornering dan trek yang cukup panjang. Sebetulnya ada dua motor lagi nih yang lahir ketika NSR, KRR, Gamma, dan TZM lagi adu kekuatan. Ialah Sport 125cc, yang kala itu motor ini dibuat sebagai pengisi kekosongan di kelas Sport 125cc. Kelas ini diisi oleh Honda LS125 dan Yamaha TAT 125. Kedua motor ini sama-sama memiliki bodi yang slim, dengan mesin 125cc 6 percepatan dengan tenaga di kisaran 24 HP. Di Thailand, motor ini cukup diminati. Di saat motor 150cc kala itu harganya cukup mahal, kedua motor ini bisa jadi alternatif sport yang terjangkau. Kalau Yamaha TAT setahu saya, pernah dijual di Indonesia secara CBU. Tapi selain harganya mahal, desain dari motor ini kurang cocok aja nih sama rakyat Indonesia kala itu. Kelahiran dua masterpiece Honda dan Yamaha menjadi puncak evolusi sekaligus menjadi lagu perpisahan bagi kelas sport 150cc 2 tak di Thailand. Ini adalah era di mana teknologi motor 150cc sudah benar-benar melampaui zamannya. Namun terbentur oleh regulasi emisi yang semakin mencekik. Tapi sayang sekali, perang dingin ini hanya terjadi di Thailand dan Malaysia. Kita di sini dikasih motor sport seadanya. Dan ketika dapat sport 150cc canggih, sisa stok gudang. Ya meskipun kita cuma dapat bagian ceritanya doang. Karena versi CBU dari motor-motor ini, yang dulunya mahal, sekarang malah semakin mahal lagi. Tapi masa ini akan selalu dikenang sebagai masa keemasan industri otomotif yang pastinya nggak akan terulang lagi. Motor-motor ini bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan jadi ajang pamer dari masing-masing pabrikan. Well, berakhir sudah part ketiga dari video yang membahas era keemasan industri otomotif di Thailand. Kalau ada masukan atau ide tentang konten selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu ngikutin Otopet sampai hari ini. Saya senang sekali bisa berinteraksi dengan kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.